Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Salma Hafiza. Di video ini aku akan membahas 20 soal logika, matematika, dan himpunan yang mencakup soal logika, soal himpunan, soal relasi dan fungsi, dan soal induksi matematis. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, di sini diberikan pernyataan tidak benar bahwa penjualan merosot maupun pendapatan tidak naik. Yang ditanyakan, nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik. Yang kedua, berikan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan pernyataan tersebut menggunakan hukum De Morgan. Nah, untuk penyelesaiannya, tadi pernyataannya itu tidak benar bahwa penjualan merosot maupun pendapatan tidak naik. Nah, kita perhatikan untuk proposisinya ini berarti ada penjualan merosot dan pendapatan tidak naik. Untuk P-nya itu penjualan merosot. Untuk Q-nya pendapatan naik. Karena di pernyataan tertera pendapatan tidak naik, berarti ini merupakan negasi dari Q. Kemudian petunjuk selanjutnya di sini ada kata tidak benar. Nah, tidak benar ini berarti ingkaran dari proposisi majemuk yang dinyatakan gitu ya. Terus di sini juga ada kata maupun. Nah, maupun di sini itu setara atau ekivalen dengan kata dan. Jadi, notasi simboliknya itu ingkaran dari P konjungsi negasi Q. Atau pernyataan ini dapat dikatakan menjadi tidak benar bahwa penjualan merosot dan pendapatan tidak naik. Selanjutnya, berikan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Nah, petunjuknya itu menggunakan hukum De Morgan. Karena tadi kita dapat notasi simboliknya itu ingkaran dari P konjungsi negasi Q. Berarti di sini kita memakai hukum De Morgan yang ingkaran dari P konjungsi Q, yaitu negasi P disjungsi negasi Q. Kan? Karena di sini negasi Q, kalau misalkan Q ini, negasi Q ini kita cari ingkarannya, itu menjadi Q berdasarkan hukum involusi. Jadi, pernyataan yang ekivalen dengan ingkaran dari P konjungsi negasi Q adalah negasi P disjungsi Q. Nah, kalau teman-teman mau membuktikan, bisa menggunakan tabel kebenaran nih, agar kita tahu, oh ternyata benar ekivalen. Nah, di sini bisa kita lihat ya, antara ingkaran dari P konjungsi negasi Q dan negasi Q disjungsi Q. Nah, sama ya tabel kebenarannya, nilai tabel kebenarannya. Jadi, betul kalau pernyataan ini ekivalen. Selanjutnya, soal selanjutnya, untuk menerangkan karakteristik mata kuliah X, misalkan P kuliahnya menarik, Q dosennya menyenangkan, R soal-soal ujiannya mudah. Yang ditanyakan, terjemahkan proposisi-proposisi berikut dalam notasi simbolik menggunakan P, Q, R. Nah, yang pertama, dosennya tidak menyenangkan, tapi soal-soal ujiannya mudah. Yang kedua, kuliahnya menarik, atau soal-soal ujiannya tidak mudah, namun tidak keduanya.
Yang ketiga, salah bahwa kuliahnya menarik. Berarti dosennya menyenangkan dan soal-soal ujiannya mudah. Nah, untuk penyelesaiannya, kita yang menyelesaikan yang A dulu ya. Di sini dosennya tidak menyenangkan, tapi soal-soal ujiannya mudah. Nah, dosennya tidak menyenangkan ini merupakan proposisi key ya. Nah, untuk key-nya sendiri itu dosennya menyenangkan. Berarti ini negasi dari key. Gitu. Tapi di sini sama dengan kata dan. Jadi konjungsi. Soal-soal ujiannya mudah. Itu merupakan proposisi dari R. Jadi untuk notasi simboliknya itu negasi ki, konjungsi R. Nah, untuk yang kedua itu kuliahnya menarik atau soal-soal ujiannya tidak mudah. Namun tidak keduanya. Nah, untuk kuliahnya menarik berarti kan proposisi B ya. Nah, soal-soal ujiannya tidak mudah. Berarti proposisi R ya, negasi dari R. Nah, tapi di sini kita lihat nih bahwa dikatakan namun tidak keduanya. Berarti ini merupakan disjungsi eksklusif ya. Jadi untuk penulisan notasi simboliknya P disjungsi eksklusif negasi R karena di sini diminta namun tidak keduanya. Nah, untuk yang ketiga, salah bahwa kuliahnya menarik. Berarti dosennya menyenangkan dan soal-soal ujiannya mudah. Nah, ini sama ya, kayak soal yang pertama, sama seperti tidak benar, salah. Itu berarti ingkaran dari uh, pernyataan yang disediakan. Nah, kuliahnya menarik berarti B berarti di sini berarti implikasi. Jadi kita bisa juga mengatakan jika kuliahnya menarik, maka dosennya menyenangkan dan soal-soal ujiannya mudah. Jadi untuk notasi simbolnya lingkaran dari P implikasi Q dosennya menyenangkan dan R konjungsi R. Soal-soal ujiannya mudah. Selanjutnya diberikan pernyataan syarat cukup agar Bisma dapat mengambil kuliah kalkulus vektor adalah ia sudah lulus kuliah kalkulus diferensial. Nah, yang ditanyakan, nyatakan proposisi tersebut menjadi proposisi bersyarat jika P, maka Q. Yang kedua, tentukan converse dan inverse dari pernyataan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita lihat ya, untuk penyelesaian yang A ya, untuk menjadi proposisi bersyarat jika P maka Q. Nah, bisa kita lihat nih, ada proposisi yang tersedia ya, syarat cukup bagi Bisma untuk mengambil kuliah kalkulus vektor adalah ia sudah lulus kuliah kalkulus diferensial. Nah, ini tuh bentuknya itu P syarat cukup agar Q. Jadi penulisannya bisa juga kayak gini. Lulus kuliah kalkulus diferensial adalah syarat cukup untuk bisa mengambil kuliah kalkulus vektor. Jadi penulisan jika makanya itu jika Bisma lulus kuliah kalkulus diferensial, maka Bisma dapat mengambil kuliah kalkulus vektor. Jadi di sini yang menjadi P-nya itu adalah lulus kuliah kalkulus diferensial. Nah, untuk P-nya itu kuliah kalkulus vektor, mengambil kuliah kalkulus vektor. Nah, untuk yang B, tentukan converse dan inverse dari pernyataan tersebut. Nah, kalau converse ini kebalikannya, jadi jika Q maka P. Berarti jika
Bisma di sini, Q-nya yang mana? Q-nya ini, mengambil kuliah kalkulus vektor. Dan untuk P-nya ini, lulus kuliah kalkulus diferensial. Jadi, jika Bisma mengambil kuliah kalkulus vektor, maka ia sudah lulus kuliah kalkulus diferensial. Nah, untuk inversnya itu di sini negasi P implikasi negasi Q. Berarti jika Bisma tidak lulus kuliah kalkulus diferensial, maka ia tidak dapat mengambil kuliah kalkulus vektor. Nah, soal selanjutnya diberikan pernyataan Siska masuk kuliah bila mana ada kuis. Yang pertama, sama seperti tadi, nyatakan menjadi jika P maka Q. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu tentukan kontraposisinya. Nah, di sini dari pernyataan ini kita bisa lihat bahwa pernyataan ini berbentuk Q bila mana P. Jadi, untuk P-nya sendiri itu ada kuis. Nah, Q-nya Siska masuk kuliah. Jadi bentuk jika makanya, jika ada kuis, maka Siska masuk kuliah. Nah, untuk kontraposisinya itu, kontraposisi itu negasi Q, implikasi negasi P. Berarti jika Siska tidak masuk kuliah, maka tidak ada kuis. Soal selanjutnya diberikan pernyataan semua kucing sedang lapar dan membutuhkan banyak makanan. Nah, tentukan ingkaran dari pernyataan tersebut. Nah, berarti kan kita lihat ya di sini semua kucing sedang lapar itu merupakan proposisi P. Dan berarti konjungsi proposisi Q, membutuhkan banyak makanan. Berarti kita mencari ingkaran dari P konjungsi Q. Ini juga bisa menggunakan hukum De Morgan, sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Berarti ingkarannya adalah beberapa kucing tidak lapar dan tidak membutuhkan banyak makanan. Nah, selanjutnya tunjukkan bahwa negasi P disjungsi negasi P konjungsi Q dan negasi P konjungsi negasi Q keduanya ekivalen secara logika. Nah, ini cara pembuktiannya menggunakan hukum-hukum logika ya, teman-teman. Nah, di sini berarti kita dimulai dari sini ya, dari ingkaran dari P disjungsi negasi P konjungsi Q. Nah, yang pertama itu kita ubah menggunakan hukum De Morgan. Karena di sini disjungsi berarti akan berubah menjadi negasi P konjungsi ingkaran dari negasi P dan konjungsi Q. Jadi kita anggap di sini negasi P konjungsi Q-nya ini sebagai Q ya. Nah, kemudian kita ubah lagi ya, nih yang di sini negasi P konjungsi Q-nya ini menggunakan hukum De Morgan menjadi negasi P disjungsi negasi Q. Nah, kemudian ini bisa kita ubah nih ingkaran dari negasi P menggunakan hukum involusi menjadi P. Berarti menjadi negasi P konjungsi P disjungsi negasi Q. Nah, kemudian ini kita ubah lagi menjadi ubah lagi menggunakan hukum distributif. Jadi di sini ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Menjadi negasi P konjungsi P
disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Kemudian negasi P konjungsi P ini kita bisa ubah menggunakan hukum negasi menjadi salah ya atau false gitu kalau misalkan jadinya false dijungsi negasi P konjungsi negasi Q. Nah, ini bisa kita rubah menggunakan hukum menjadi negasi P konjungsi negasi Q. Berarti terbukti bahwa lingkaran dari P disjungsi negasi P konjungsi Q ini ekivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Nah, selanjutnya masih pembuktian tunjukkan bahwa lingkaran dari R implikasi negasi P konjungsi negasi Q dan R konjungsi P disjungsi Q. Nah, lingkaran dari R implikasi negasi P konjungsi negasi Q ini dapat kita ubah dengan lingkaran dari implikasi ya. Lingkaran dari implikasi itu tadi kan R, berarti R konjungsi, misalkan ini kita misalkan menjadi Q, berarti R konjungsi negasi Q. Jadi di sini R konjungsi lingkaran dari negasi P konjungsi negasi Q. Nah, ini kita mau ubah lagi nih menggunakan hukum De Morgan menjadi lingkaran dari negasi P disjungsi lingkaran dari negasi Q. Nah, ini bisa kita ubah ya, sama seperti tadi menggunakan hukum involusi. Jadi lingkaran dari negasi P ini menjadi P, kemudian lingkaran dari negasi Q menjadi Q. Sehingga didapatkan R konjungsi P disjungsi Q. Berarti terbukti ya bahwa lingkaran dari R implikasi negasi P konjungsi negasi Q ekivalen dengan R konjungsi P disjungsi Q. Nah, selanjutnya kita ingin menunjukkan bahwa P implikasi negasi Q konjungsi Q implikasi negasi P merupakan sebuah tautologi. Nah, ini kita menggunakan tabel kebenaran, teman-teman. Yang pertama ini untuk P itu ada benar, benar, salah, Q, benar, salah, negasi Q, berarti kebalikan dari Q, salah, benar, benar. Nah, untuk P implikasi negasi Q berarti ini ya, ini dengan ini. Berarti benar, salah, jadi kita bisa ingat kembali bahwa implikasi ini bernilai salah jika P benar, Q-nya salah. Nah, selain itu bernilai benar. Berarti P implikasi negasi Q benar, salah, benar, salah, benar, benar. Kita cari P implikasi negasi Q konjungsi Q. Berarti ini dengan ini. Berarti salah, benar, benar. Benar. Di sini maaf ya, ada kesalahan ya dalam penulisan. Di sini seharusnya salah. Ini tadi lihatnya ke P ya, seharusnya implikasi P implikasi negasi Q dengan Q ya, konjungsi dengan Q ya berarti. Kita lihatnya tabel kolom ini dengan ini. Berarti salah, benar, 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 salah. Nah, untuk negasi Q, negasi P berarti salah, benar. Nah,
kita mencari P implikasi negasi Q, konjungsi Q, implikasi negasi P. Berarti ini dengan ini ya. Salah, salah, benar, salah, salah, benar, 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 salah, benar, salah, benar, benar. Nah, berarti terbukti ya bahwa proposisi majemuk ini adalah tautologi. Tautologi itu tabel kebenarannya bernilai benar semua. Nah, selanjutnya misalkan P adalah hari ini adalah hari Rabu. Q itu hujan turun. R hari ini panas. Terjemahkan notasi simbolik ini dengan kata-kata. Nah, kalau sebelumnya itu dari pernyataan ke notasi, sekarang dari notasi ke kata-kata. Nah, di sini yang pertama itu negasi P, konjungsi Q, disjungsi R. Nah, berarti kalau negasi P berarti hari ini bukan hari Rabu. Dan hari ini hujan turun atau hari ini panas. Atau bisa saja kita persingkat menjadi hari ini bukan hari Rabu. Dan hari ini hujan turun atau hari ini hujan atau panas. Nah, untuk yang selanjutnya negasi P disjungsi Q, konjungsi R. Nah, berarti kalau di sini ingkaran ya, berarti ingkaran dari P disjungsi Q. Berarti tidak benar bahwa hari ini adalah hari Rabu atau hujan turun. Dan hari ini panas. Berarti hari ini adalah panas. Nah, selanjutnya periksalah kesahihan argumen-argumen berikut. Jika hari hujan, ibu memakai payung. Hari tidak hujan, oleh karena itu ibu tidak memakai payung. Yang kedua, jika hari hujan, ibu memakai payung. Ibu tidak memakai payung, oleh karena itu hari tidak hujan. Yang ketiga, jika ibu memakai payung, maka hari hujan. Hari tidak hujan, oleh karena itu ibu tidak memakai payung. Yang selanjutnya, jika hari tidak hujan, ibu tidak memakai payung. Hari hujan, oleh karena itu ibu memakai payung. Yang terakhir, jika ibu tidak memakai payung, hari tidak hujan, ibu memakai payung. Oleh karena itu hari hujan. Nah, kita periksa satu-satu ya kesahihan dari argumen-argumennya. Nah, untuk yang pertama, ini jika hari hujan, ibu memakai payung. Hari tidak hujan, oleh karena itu ibu tidak memakai payung. Nah, dari pernyataan dari argumen-argumen tadi ya, ini kita dapat ketahui nih bahwa proposisi P-nya itu hari hujan. Proposisi Q-nya itu ibu memakai payung. Jadi di sini jika hari hujan, maka ibu memakai payung. Nah, notasinya itu P implikasi Q. Kemudian premis keduanya hari tidak hujan, berarti negasi P. Nah, konklusinya itu ibu tidak memakai payung, artinya negasi Q. Nah, ini argumennya invalid. Kenapa? Kita bisa cek menggunakan tabel kebenaran ya. Di sini P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah. Nah, kemudian P implikasi Q benar-benar benar, benar salah salah, salah benar benar, salah salah benar. Nah, untuk negasi P-nya itu salah salah benar benar. P implikasi Q konjungsi negasi P, berarti ini dengan ini ya, berarti benar salah, 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 benar, 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 benar. Nah, untuk negasi Q-nya berarti salah, benar, salah, benar. Kita lihat P implikasi Q, konjungsi negasi P, implikasi negasi Q, berarti ini dengan ini. Salah, salah, benar. Salah, benar,
benar, benar, salah, salah, benar, benar, benar. Nah, kita lihat bahwa ini tidak tautologi. Nah, kemudian kita lihat nih dari premis sampai konklusinya, hipotesis dan konklusinya. Di sini premis pertama, kita lihat yang benar apa ini. Kemudian premis keduanya, ini ada yang benar. Ini juga ada yang benar-benar. Nah, konklusinya negasi ki, kita lihat negasi ki-nya. Ini ada dua, ada yang salah, ada yang benar. Nah, ketika ada yang salah, berarti itu argumennya itu invalid. Dan sebenarnya kita bisa lihat juga di sini bahwa hasil akhirnya itu tidak tautologi. Nah, selanjutnya, jika hari hujan, ibu memakai payung. Ini premis satunya. Jika hari hujan, maka ibu memakai payung. P implikasi ki. Nah, premis keduanya, ibu tidak memakai payung. Berarti negasi ki. Konklusinya, hari tidak hujan. Negasi P. Nah, kita lihat lagi, kita langsung aja ya pada ini ya. Ketika premis 1 dan premis 2, P implikasi Q, konjungsi negasi G, I, itu kita lihat di sini, ini kolom ini dengan kolom ini, berarti B, benar salah, 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 benar, salah, benar, benar. Kemudian, benar, salah, salah. Oh, salah. Maaf, maaf, maaf. Tadi ini seharusnya konjungsi ya, bukan implikasi. Berarti P implikasi Ki, konjungsi negasi Ki. Berarti benar, salah, salah. Salah, benar, salah. Benar, salah, salah. Benar, benar, benar. Nah, negasi P-nya salah, salah, benar, benar. Nah, kita periksa nih, apakah argumen ini valid. Nah, berarti kolom ini dengan kolom ini. Salah, salah, benar, salah, salah, benar, salah, benar, 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 benar. Nah, kita lihat bahwa tabel kebenarannya tautologi, berarti argumennya valid. Nah, kita juga bisa cek nih setiap premisnya. Nah, premis 1, ini ada benar, benar. Nah, konklusinya apa? Benar. Berarti ini valid. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai modus tollens ya bentuknya. Nah, selanjutnya, jika ibu memakai payung, maka hari hujan. Hari tidak hujan, berarti ibu memakai payung, maka hari hujan. Berarti Ki implikasi P. Premis 2-nya negasi P. Oleh karena itu, ibu tidak memakai payung. Nah, ini kita lihat negasi Ki. Nah, kita uji lagi menggunakan tabel kebenaran sehingga menghasilkan tautologi. Tabel kebenarannya kita lihat lagi setiap premis dan inklusi. Konklusinya, premis 1 ini ada benar, premis 2-nya benar, konklusinya benar. Berarti argumen ini valid. Kemudian, jika hari tidak hujan, maka ibu tidak memakai payung. Artinya negasi P, implikasi negasi Q. Premis 2-nya hari hujan, berarti P. Oleh karena itu, konklusinya ibu memakai payung Q. Nah, kita lihat bahwa di tabel kebenarannya ternyata tidak tautologi. Coba kita buktikan melihat dari premisnya. Nah, premis 1 ini benar, ada benar. Terus premis 2-nya itu P ya, berarti ini benar. Konklusinya salah. Sebenarnya di sini juga ada yang premis 1-nya benar, premis 2-nya benar, konklusinya benar. Tapi ketika ada yang salah, berarti dia memang salah atau argumennya invalid. Kemudian yang terakhir, jika ibu tidak memakai payung, hari tidak hujan. Jadi jika negasi
Q implikasi negasi P. Ibu memakai payung. Nah, premis keduanya Q. Konklusinya, oleh karena itu hari hujan. P. Nah, kita lihat lagi di tabel kebenarannya bahwa dia tidak tautologi. Gitu kan, dia tidak tautologi. Nah, pada premis hipotesisnya dan konklusinya juga benar, konklusinya salah. Itu berarti argumennya invalid. Sekarang periksalah kesahihan argumen berikut. Terlambat mengumpulkan tugas lebih baik daripada tidak ada. Tiada yang lebih baik daripada mendapat nilai E. Kesimpulannya atau konklusinya, oleh karena itu, terlambat mengumpulkan tugas lebih baik daripada mendapat nilai E. Jadi premis satunya terlambat mengumpulkan tugas lebih baik daripada tidak ada. Nah, untuk premis duanya tidak ada yang lebih baik daripada mendapat nilai E. Nah, untuk penyelesaiannya kita asumsikan bahwa terlambat mengumpulkan itu mendapatkan nilai E. Kalau tidak mengumpulkan sama sekali itu mendapat nilai 0. Tidak mendapatkan nilai. Nah, sehingga argumen tersebut tidak sahih atau invalid. Kenapa? Karena di sini konklusinya terlambat mengumpulkan tugas lebih baik daripada mendapat nilai E. Padahal asumsi kita kalau misalkan terlambat mengumpulkan tugas itu mendapatkan nilai E. Jadi, seharusnya konklusi yang benar adalah lebih baik terlambat mengumpulkan dan mendapat nilai E daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Nah, selanjutnya buatlah tabel kebenaran untuk proposisi lingkaran dari P konjungsi Q disjungsi negasi Q disjungsi R. Ini 3 proposisi ya, ada P, Q, R. Nah, berarti tabel kebenarannya untuk P benar, salah, salah. Untuk Q-nya benar, salah, salah. R-nya benar, salah. Nah, yang pertama kita cari dulu P konjungsi Q. Berarti P dan Q. Benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, untuk lingkaran dari P konjungsi Q itu berarti kebalikannya, jadi salah, benar. Negasi Q, salah, benar, benar. Nah, untuk negasi Q disjungsi R berarti atau ya di sini dari ini negasi Q dengan R kita lihat ya. Berarti kalau misalkan S salah, benar. Salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar. Nah, untuk lingkaran dari P konjungsi Q disjungsi negasi Q disjungsi R, berarti kita lihat ini kolom ini dengan kolom ini. Salah, benar, salah, benar, salah, benar. Buatlah tabel kebenaran untuk proposisi negasi Q implikasi P, implikasi P, implikasi negasi Q. P-nya berarti karena hanya 2 proposisi ya, jadi P-nya benar-benar salah, Q benar salah. Si P-nya itu salah, benar. Negasi Q salah, benar. Nah, untuk negasi Q implikasi P, berarti kita lihat kolom ini dengan ini. Jadi salah, benar, salah, benar, salah. Nah, untuk P implikasi negasi Q, kita lihat kolom ini dengan ini. Berarti benar, salah, benar, salah, benar. Ini negasi P implikasi negasi
Ki, kita lihat tabel ini dengan ini, berarti benar, salah, salah, benar, 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 salah, benar, benar. Nah, selanjutnya diketahui multiset. P sama dengan 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Q-nya 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Nah, diminta tentukan P gabung Q, P irisan Q, selisih P dan Q, kemudian P ditambah Q atau jumlah P dan Q. Nah, untuk yang pertama itu P gabung Q, berarti anggota dari himpunan P ini digabung dengan anggota himpunan dari Q. Sehingga di sini 0,0, 1,1, 1,1, ada 4, kemudian 2-nya ada 2. 2,2, kemudian 3-nya di sini ada 4 ya. 3, 3, 3, 3, dan 4-nya ada 2. 4, 4. Nah, kalau P irisan Q yang sama nih antara anggota himpunan P dan himpunan Q. Berarti di situ ada 0, ya. Kemudian kita lihat 1 nih, karena di sini anggota himpunan Q-nya satunya ada 1, berarti yang sama 1, kemudian 2-nya juga 1, 3-nya juga 1. Nah, 4 ini karena di anggota himpunan P tidak ada, jadi yang irisan cukup 0, 1, 2, 3. Nah, P, selisih dari P dan Q. Ini kita lihat nih, berarti kan di sini kalau di anggota himpunan P itu kan nolnya ada 2 ya, berarti 2 dikurang 1, 1 ya, berarti nolnya tinggal 1. Kemudian di sini satunya ada 3 di himpunan P, itu berarti 3 maaf, ada 4 ya, ada 4, berarti 4 dikurang 1 menjadi 3, jadi 1, 1, 1. Kemudian di sini 2, 2-nya ada 2 di himpunan P, di Q ada 1, berarti 2 dikurang 1 menjadi 2. Nah, di sini kalau misalkan 3 itu di anggota 3 anggota dari himpunan P itu kan cuma 1 ya, berarti kan 1 dikurang 4 ya, menghasilkan negatif 3. Jadi untuk selisih, jika hasilnya negatif atau misalkan hasilnya itu tidak ditulis ya. Jadi di sini kan karena P juga tidak ada 4, berarti kan 0 dikurang 2, negatif 2. Jadi maka tidak ditulis. Jadi anggota dari selisih dari himpunan P dan Q adalah 0, 1, 1, 1, 2. Kemudian penjumlahannya P ditambah Q sama dengan, berarti kita jumlahi semua ini. 2 ditambah 1 jadi 3. Satunya di P ada 4, di Q ada 1, berarti menjadi 5. Kemudian 2 itu ada di P ada 2, di Q 1 jadi 3. Kemudian 3 di P ada 1, di Q ada 4, menjadi 5. Kemudian di Q ada 4. Jadi 4-nya ada 2. Sehingga anggota dari penjumlahan himpunan P dan Q adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Nah, selanjutnya dalam suatu survei pada 60 orang didapatkan bahwa 25 orang membaca majalah, 26 orang membaca novel, 26 orang membaca komik. Juga terdapat 9 orang yang membaca majalah dan komik, 11 orang membaca majalah dan novel, 8 orang membaca novel dan komik, dan 8 orang tidak membaca ketiganya. Tentukan jumlah orang yang membaca ketiganya, yaitu majalah, novel, dan komik, juga jumlah orang yang benar-benar membaca satu
buku saja. Nah, di sini kita penyelesaiannya menggunakan diagram Venn ya. Berarti di sini ada yang pertama itu ada majalah, kemudian komik, dan novel. Nah, untuk majalah tadi yang membaca majalah itu ada 25 orang, kemudian novel ada 26, komik juga ada 26. Nah, ada 9 orang yang sama membaca majalah dan juga komik. Berarti irisannya gitu, irisan dari majalah dan komik. Kemudian ada 11 orang yang membaca majalah dan novel di sini ya. Nah, ada 8 orang yang membaca novel dan komik. Nah, kita mau mencari X-nya nih. X-nya itu adalah jumlah orang yang membaca ketiga buku tersebut gitu. Oh iya, satu lagi ada 8 orang yang tidak membaca ketiganya. Kita tahu di sini. Nah, dari diagram kan kita tahu bahwa total seluruhnya adalah 60 orang yang tidak membaca buku ketiganya. Ketiga buku tersebut adalah 8 orang. Jadi 60 dikurang 8 sama dengan 52 orang yang membaca. Nah, untuk majalah dan komik 9 orang, majalah dan novel 11 orang, novel dan komik 8 orang. Yang pertama kita mencari dulu jumlah orang yang membaca ketiganya. Berarti 52 sama dengan 25 ditambah 26 ditambah 26. Masing-masing orang yang membaca satu buku gitu ya di sini. Nah, dikurang dengan orang yang membaca 2 buku atau lebih gitu kan. Sini berarti 9 ditambah 11 ditambah 8 ditambah X karena kita mau mencari orang yang membaca ketiganya. Berarti 25 ditambah 26 ditambah 26 hasilkan 77 dikurang 9 ditambah 11 ditambah 8 adalah 28. Berarti 77 dikurang 28 menghasilkan 49. Ini kita pindah ruaskan, berarti X sama dengan 52 dikurang 49 menghasilkan 3 orang. Berarti jumlah orang yang membaca ketiga buku tersebut adalah 3 orang, berjumlah 3 orang. Nah, kita mencari jumlah orang yang benar-benar membaca hanya satu buku. Entah itu majalah atau novel atau komik. Nah, untuk majalah berarti 25 dikurang 11 ditambah 9 ditambah 3. Ini yang beririsan ya. Sama dengan 25 dikurang 23 berarti sama dengan 2 orang. Untuk novel 26 dikurang 11 ditambah 8 ditambah 3. Di sini kita lihat yang beririsan menghasilkan 26 dikurang 22 sama dengan 4, komik 26 dikurang 9 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 26 dikurang 20 menghasilkan 6. Jadi total orang yang benar-benar membaca satu majalah 2 ditambah 4 ditambah 6 berarti 12 orang. Nah, selanjutnya misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Tunjukkan bahwa B dikurang A gabung C kurang A sama dengan B gabung C kurang A. Nah, ini juga menggunakan hukum pada himpunan ya, teman-teman. Berarti di sini kita ubah B kurang A gabung C kurang A menggunakan selisih. Nah, selisih itu kalau misalkan B kurang A menjadi B irisan A komplement. Gabung C dikurang A kita ubah menjadi C irisan A komplement. Nah, ini dapat kita ubah kembali menggunakan hukum distributif menjadi B gabung C iris A komplement. Karena kan distributif kan ini ke sini, ini ke sini gitu kan ya. Nah, ini bisa kita ubah lagi menggunakan selisih lagi menjadi B gabung C kurang A. Berarti benar kalau B kurang A gabung C kurang A sama dengan B gabung C kurang A.
Nah, selanjutnya misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa jika A gabung B, ini himpunan bagian atau subset A irisan B, maka A sama dengan B. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, karena A gabung B, subset A iris B, maka berdasarkan definisi himpunan bagian, setiap X elemen A irisan A gabung B, mohon maaf ya di sini ada kesalahan A gabung B, maka setiap X juga elemen dari A iris B. Nah, yang kedua, karena A gabung B, maka berdasarkan definisi operasi gabungan, jika X elemen dari anggota dari A gabung B, maka X anggota himpunan dari A atau X anggota himpunan dari B. Ketiga, karena A iris B, maka berdasarkan definisi operasi irisan, jika X anggota dari A iris B, maka X anggota dari A dan X anggota dari B. Jadi kalau misalkan gabungan itu atau kalau irisan itu dan. Nah, dari satu telah diketahui bahwa setiap X ini elemen A iris B juga merupakan elemen dari A iris B. Nah, dari tiga telah diketahui bahwa X ini elemen A dan X elemen B. Maka pernyataan A gabung B subset A iris B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A sama dengan B, sehingga dapat disimpulkan bahwa A sama dengan B ketika A gabung B subset A iris B. Jadi terbukti. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa ini dari fungsi dari bilangan real ke bilangan real gitu kan ya. Berarti maksudnya domainnya bilangan real, kemudian kodomainnya juga bilangan real. Dengan fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 5 merupakan fungsi injektif. Jadi kita mau membuktikan fungsi ini adalah fungsi injektif. Untuk penyelesaiannya, misalkan diambil sembarang X1, X2 yang merupakan anggota dari bilangan real, jika f X1 sama dengan fx2, maka X1 sama dengan X2. Jadi ini X-nya kita ubah menjadi X1, X2. Jadi di sini 4x1 pangkat 3 dikurang 5 sama dengan 4x2 pangkat 3 dikurang 5. Nah, di sini kita bisa nih tambahkan 5 supaya habis 5-nya ini. Jadi menyisakan 4x1 pangkat 3 sama dengan 4x2 pangkat 3. Nah, ini kita juga bisa bagi dengan 1/4 supaya 4-nya ini habis dibagi ya. Sehingga menyisakan x1 pangkat 3 sama dengan x2 pangkat 3. Nah, ini kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini X1 sama dengan X2. Jadi harus dipindah ruaskan dulu. Jadi X1 pangkat 3 dikurang X2 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kita pakai pemfaktoran. Nah, berarti X1 dikurang X2 dikalikan dengan X1 pangkat 2 ditambah X1 X2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan 0. Untuk yang ini tidak didefinisikan, kita hanya memakai X1 dikurang X2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan bahwa X1 sama dengan X2, sehingga terbukti bahwa Fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 5, ini fungsi injektif. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan bukti tidak langsung, buktikan bahwa jika n pangkat 3 ditambah 5 adalah bilangan ganjil, maka n bilangan genap. Nah, kalau bukti
bukti tidak langsung itu berarti dia menggunakan kontraposisi, yaitu negasi. Q implikasi negasi P. Nah, di sini P-nya itu N pangkat 3 ditambah 5 adalah bilangan ganjil, Q-nya itu N adalah bilangan genap. Nah, menggunakan kontraposisi sehingga kita membutuhkan negasi P dan negasi Q. Negasi P-nya itu N pangkat 3 ditambah 5 adalah bilangan genap. Negasi Q-nya adalah N adalah bilangan ganjil. Nah, kita langsung saja, misalkan di sini N ganjilnya itu 2K plus 1, dengan K-nya ini adalah bilangan bulat positif. Berarti kita masukkan saja, kita substitusikan 2K plus 1 ini ke N pangkat 3 ditambah 5. Berarti 2K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 5. Sehingga penjabarannya menghasilkan 8K pangkat 3 ditambah 12K kuadrat ditambah 6K ditambah 1 ditambah 5. Itu berarti ditambah 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung 4K pangkat 3 ditambah 6K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Nah, ini bisa kita asumsikan menjadi M. Nah, dengan M ini juga bilangan bulat positif gitu ya. Sehingga terbukti bahwa N pangkat 3 ditambah 5 adalah bilangan genap. Nah, selanjutnya pembuktian induksi matematis ya. Buktikan melalui induksi matematik bahwa 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah sampai seterusnya 1/2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N dikurang 1/2 pangkat N untuk semua N lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya, induksi matematis itu ada 2 langkah ya. Langkah basis dan langkah induksi. Nah, untuk yang pertama kita langkah basis terlebih dahulu, ambil N sama dengan 1. Kenapa di sini memakai N sama dengan 1? Karena di sini syaratnya N lebih dari sama dengan 1. Jadi di sini N sama dengan 1. P1 benar karena untuk N sama dengan 1 diperoleh 1/2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1/2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu kan 2 ya, jadi 1/2 sama dengan 1/2. Ini sama ya. Ini benar dan dia terbukti. Nah, untuk langkah induksinya, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Sehingga PK sama dengan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah sampai dengan 1/2K sama dengan 2K dikurang 1/2K. Jadi N di sini kita ubah menjadi K. Nah, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, di sini berarti, nah untuk ini nih, dari 1/2 sampai 1/2K ini, berarti kan ini ya, nilainya ya, 2K dikurang 1/2K. Nah, ini 1/2. Ini berarti ditambahkan, jadi ini itu diubah menjadi K plus 1. Sehingga 2K dikurang 1/2K ditambah 1/2 pangkat K plus 1. Nah, di sini kita bisa ya tambahin 2. Kenapa? Supaya penyebutnya ini ya, pernya ini 2 sama ya. Antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi 2 pangkat K plus 1. Sehingga dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat K dikurang 1/2 pangkat K plus 1. Karena di sini kan 2 dipangkatkan 1 ya. Kalau misalkan untuk perkalian bilangan berpangkat, ini kan berarti kan 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkatnya ditambah gitu ya. Sehingga per 2K plus 1 ditambah 1/2 pangkat K plus 1. Sama dengan ini kita gabungkan saja menjadi 2 dikalikan 2 pangkat K dikurang 1 ditambah 1/2 pangkat K plus 1. Sama dengan ini kita kalikan ke dalam menjadi 2K plus 1
2 pangkat K plus 1 dikurang 2 ditambah 1. 2 kurang 1 hasilkan 1. Sehingga 2K plus 1, 2 pangkat K plus 1 kurang 1 per 2 pangkat K plus 1. Berarti terbukti ya. Nah, di sini kan bentuk awalnya 2 pangkat N dikurang 1 per 2 pangkat N. Nah, di sini juga sama ya. Berarti untuk ini terbukti. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.